Rasul menyatakan, "Lau annakum, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih." Bukan sekedar ngomong saya pasrah sama Allah, saya tawakal sama Allah. Haqqa tawakkulih, benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan rezeki seperti burung. La razaqtum kama yurzaqut thair. Kalian akan pasti mendapatkan rezeki seperti rezekinya seekor burung. Bagaimana itu? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Taghdu khimasan. Waktu pagi dia terbang dalam keadaan perutnya itu kosong. Wa taruhu bitanan. Sore hari dia kembali dalam keadaan perutnya sudah terisi. Ada beberapa hal di sini yang seringkali disalahpahami oleh sekelompok orang yang malas, sekelompok orang yang nggak mau belajar, sekelompok orang yang hanya membaca kemudian mengamalkan, nggak mau nanya itu maksudnya apa, nggak mau berguru kepada yang mengerti, modal terjemahan kemudian dipikir sendiri, dijalani. Setelah itu dia bilang saya berpegang pada sabda Nabi. Akhirnya orang tadi di rumah nggak mau kerja. Orang tadi di rumah kemudian duduk pegang tasbih berzikir. Orang tadi di rumah kemudian dia sibuk melamun akan datang rezeki. Saya tidak mengatakan salah atau benar, tetapi kalau dalilnya hadis ini jelas salah sikapnya. Karena hadis ini mengajarkan apa? Haqqa tawakkulih, benar-benar tawakal. Dia berkata saya pasrah sama Allah. Kalau saat pasrah sama Allah dijamin tuh nanti sama Nabi Muhammad SAW seperti burung kosong kenyang. Jadi saya diam aja, saya tawakal, nanti rekening kosong jadi penuh. Saldo 100.000 berubah jadi 100 juta tuh nanti. Syaratnya satu, tawakal sama Allah, pasrah saja sama Allah. Kemudian dia ngomong sama temennya ngomong sama temennya, akhirnya jadi sekelompok pengajian anti kerja. Nyantai aja di rumah. Dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini kelihatannya keren, dia kelihatannya keren, tapi ini kesalahan yang luar biasa. Makna haqqa tawakkul, tawakal yang sebenarnya, jangan tawakal yang salah, jangan tawakal yang salah. Tawakalnya harus benar-benar tawakal. Yang pertama, tawakal itu apa? Tawakal itu adalah sikap hati. Jadi sangat salah kalau orang tawakal diartikan sikap fisik. Tawakal itu bukan urusan jasmani. Tawakal itu urusan ruhani. Tawakal itu bukan urusan tangan dan kaki. Tawakal itu urusan hati. Jadi jangan pernah beralasan dengan tawakal, kemudian tangan dan kaki nggak mau bergerak, tangan dan kaki nggak mau berusaha, tangan dan kaki tidak mau dia itu melakukan aktivitas. Hadis ini cukup menjadi bukti. Yang dikasih contoh burung yang terbang, bukan burung yang tinggal, bukan burung yang diam, bukan burung yang kemudian bertengger, berkicau, nggak mau berusaha. Taghdu, dia berangkat di pagi hari dan baru pulang di sore hari. Bukan dia pagi di rumah nggak kemana-mana, pagi dia keluar tinggalkan sarangnya. Dia mencari sesuatu karena dia tawakal benar pada Allah Ta'ala. Dia kembali dengan perut yang kenyang. Contohnya adalah cicak. Kalau buat kita lebih gampang karena kita nggak hidup sama burung ya. Kalau yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW itu sahabat hidupnya di perkebunan, sering lihat burung itu, sering lihat burung. Mungkin kalau saudara-saudara tinggal di perkebunan akan lebih paham makna hadis ini. Tapi saya ambil perbandingan yang mirip, Kita masih ingat lagu cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Betul. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap dan dilahap, tambahannya begitu ya. Coba kalau antum jadi cicak, kalau saya jadi cicak. Nah kalau ada orang jadi cicak nggak punya iman sama Allah, kira-kira protes atau nggak protes? Duhai Tuhan, saya ini cicak,
Hidup saya merayap. Saya nggak punya sayap. Saya nggak punya sayap. Engkau tentukan makananku adalah hewan-hewan yang terbang. Nyamuk, lalat, serangga dan semacamnya. Maka ini tidak masuk akal wahai Tuhan. Gak masuk akal wahai Tuhan. Bagaimana aku bisa mencari yang terbang? Mereka hidup di udara, aku hidup di dinding. Gak masuk akal. Ngomong sama temen-temennya sesama cicak tadi, mikir dong. Kita ini cicak gitu loh. Masa suruh terbang ambil nyamuk? Gak bener ini, aturannya gak bener ini. Itu gak iman cicaknya. Tapi alhamdulillah gak ada cicak semacam itu. Gak ada cicak semacam itu. Cicak itu iman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan-hewan ini iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia sadar dia itu nggak bisa terbang, meskipun dia sadar makanannya itu adalah serangga, cicak itu tawakal haqqa tawakkulih. Cicak itu tawakal pada Allah dengan tawakal yang sebenarnya. Apa arti tawakal yang sebenarnya? Sikap hati yang meyakini bahwasanya yang maha kuasa hanyalah Allah, yang memberi rezeki hanyalah Allah, yang bisa ngasih hanyalah Allah, segalanya adalah milik Allah, yang bisa hanya Allah. Tugasku menjalankan perintahnya, selebihnya urusan Allah. Itu makna tawakal yang sebenarnya. Cicak tawakal sama Allah, disuruh merayap. Cicak, tugasmu merayap, gak usah mikir dapat nyamuk atau tidak, ada lalat atau tidak. Meskipun rumahnya super bersih, meskipun tidak ada serangga, gak ada nyamuk, saya jamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi melainkan 'alallahi rizquha. Rezekinya tanggung jawab Allah, Allah yang ngurus. Alhamdulillah, rezeki itu urusannya Allah, bukan urusan manusia. Coba kalau urusan manusia, manusia akan pusing ngurus rezeki. Bagaimana orang yang tergeletak sakit, lumpuh, nggak bisa bergerak, entar rezekinya bagaimana? Bagaimana yang terjebak di hutan seorang diri, entar rezekinya bagaimana? Kalau manusia ditugaskan ngurus rezeki manusia, manusianya akan pusing, nggak akan mampu. Tetapi yang maha bertanggung jawab adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Cicak mengerti rezekinya adalah Allah yang urus, tapi dia pasti dikasih perintah sama Allah, merayap kamu, jangan diam di liangmu, jangan sembunyi kamu, keluar merayap. Cicak nurut sama Allah, dia keluar, dia merayap, dia keluar, dia merayap. Dilihat, tengok ke kanan, tengok ke kiri, nggak ada siapa-siapa, yang ada manusia. Nggak mungkin saya makan manusia, nggak mungkin saya itu nempel kemudian gigit manusia, bukan rezeki saya. Keliling dia cari, ternyata nggak ada makanannya, nggak ada nyamuk, nggak ada siapa-siapa. Kenapa? Karena rumahnya super bersih, rumahnya super bersih. Nggak lama, Mas Rizky Akbar, Mas Kiki ini teman saya dari Jogja, datang dia masuk, kalau itu misalnya rumah saya, ke rumah saya, kasih hadiah roti untuk saya. Rotinya dibungkus rapi, begitu dibuka ternyata ada lalat yang ikut terbang dari toko. Lalat itu masuk ke dalam kotak, rotinya aman karena rotinya masih terbungkus oleh plastik, tapi lalat masuk ke dalam kotak. Rupanya lalatnya ikut ke bawah sampai ke rumah saya. Begitu kotak saya buka, lalatnya terbang. Cicak ngomong, dia datang. Tuhanku tak pernah ingkar janji, Tuhanku tak pernah ingkar janji. Maka cicak hanya menanti, come here, kesini kamu, kesini kamu. Begitu lalat ini mendekat, maka cicak pun yang merayap jadi meloncat. Dia tidak menunggu yang namanya lalat ini harus nempel di tembok, enggak. Dia berani mengambil kesempatan, dia berani mengambil keputusan, dia berani bertindak dengan sigap dan cepat. Dia meloncat, resikonya jatuh, dapat, tapi dia jatuh. Dia nggak takut jatuh. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan lalat dengan tubuh yang elastis, tubuh yang tahan banting. Meskipun dari 100 meter nggak akan mati,
Begitu sesumber lalat kepada manusia, aku beda dengan kalian. Aku siap dibanting-banting dan aku siap jatuh. Ngambil kesempatan, lalat pun tersenyum. Rezeki datang tanpa henti. Yang penting ku jalankan tugas ilahi. Pertanyaannya, sudahkah antum lakukan yang satu ini? Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita bekti sama orang tua, Allah suruh kita bangun di pagi hari, Allah suruh kita keluar dari rezeki, Allah suruh kita usaha, Allah suruh kita bergerak tanpa kita menyombongkan diri. Jangan ngomong saya punya ilmu, saya punya strategi, saya punya tim, saya punya segala-galanya, saya punya toko, saya punya pasar, saya punya. Orang yang mengatakan saya punya, maka yang dia punya akan menjadi ujian tanpa henti sampai dia mati kalau nggak sadar-sadar, saudaraku. Karena itu banyak orang yang punya, jadi pusing kepalanya. Tapi banyak orang yang nggak punya, bisa tertawa-tawa saja. Kenapa? Karena iman akan Allah yang menguasai segala-galanya, Allah yang punya semuanya, Allah yang maha bisa. Itulah pondasi setiap hamba dalam menjalani kehidupan ini.